siaga sambil berharap dan tekun dalam iman. Ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya dan beberapa orang menjadi relawan ke Aceh pada waktu tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, berapa tahun yang lalu. Kami mendengar cerita dari mereka yang selamat dari tsunami itu, mengatakan bahwa sebetulnya alam sudah memberikan peringatan. Sebelum tsunami itu terjadi, air laut itu surut sampai berapa ratus meter. Sehingga begitu banyak ikan yang menggelepar-gelepar, dan orang yang ada di pantai itu, karena pas hari itu juga hari libur, mereka beramai-ramai memungut ikan itu. Lalu berapa puluh menit kemudian mereka lihat ada yang komentar, ada gunung yang berjalan di tengah laut. Karena tinggi tsunami itu airnya sampai 25-30 meter. Dan kecepatannya 250 km per jam. Sehingga mereka tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Karena itu terjadi 3 kali beruntun. Dan selang tsunami pertama itu hanya 10 menit. Dan sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Terutama yang di pantai itu. Kemudian kami dengar juga cerita mereka yang selamat dengan cara yang sangat unik. Ada yang terlempar dari pohon yang satu ke pohon yang lain oleh air itu, dan hanya tersangkut bajunya di dahan kayu dan dia sudah pingsan dan dia tidak sadar. Ada lagi bayi yang terbawa oleh arus dengan tempat bayi itu, dan di atas kasur. Anehnya kasur itu tidak tenggelam. Banyak hal-hal yang untuk kita di luar logika manusia. Tetapi di situ ada tindakan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, lepas dari bicara tsunami itu, dalam bacaan Injil juga Yesus mengingatkan kalian bernostalgia tentang air bah. Sebetulnya dalam kehidupan harian kita, Allah mengingatkan kita dengan pelbagai cara. Tinggal kita bagaimana merefleksikan setiap peristiwa-peristiwa itu dalam hidup kita. Saya ambil contoh. Seorang ibu dengan bayinya. Bayinya itu belum bisa berbicara. Tetapi ibu yang peka akan situasi anaknya, karena dia ada kesatuan, keikatan batin antara dia dengan anaknya. Dia tahu bahwa anaknya ini lagi sakit. Karena ketika dia pegang tangannya atau kepalanya agak panas, dia cepat-cepat bawa ke dokter. Bayinya itu tidak tahu dan karena belum bisa bicara. Nah, kalau seperti itu kita bisa ngapa hal lain? Atau mungkin saat kita selamat dari kecelakaan, kita bisa melihat
tindakan Allah di dalamnya. Bahwa Allah takkan pernah tidur. Allah senantiasa bersama kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Allah yang penuh kasih itu, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita seperti lingkaran Advent tadi, sepatutnya juga kita membalasnya dengan tindakan kasih. Allah tidak banyak menuntut dari pihak kita. Dia tidak pernah menuntut mengembalikan apa yang telah diberikannya. Dia hanya meminta dari pihak kita untuk tetap setia pada kehendaknya, apapun situasi hidup. Bukan pada saat kita krisis, baru kita mencari Tuhan, Tuhan di mana engkau? Tapi ketika kita sukses dalam hidup atau gembira, kita tidak melihat bahwa di balik kesuksesan kegembiraan itu ada pribadi yang tak kelihatan yang bekerja begitu hebat, yakni Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Nabi Yesaya, Rasul Paulus dalam bacaan pertama dan kedua mengingatkan kita untuk tetap setia, tekun dalam iman dan hidup dalam seturut iman itu dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah mengasihi kita, mengampuni kita, demikian hendaknya kita juga saling mengasihi. Memang tidak selalu gampang mengasihi, bersahabat dengan orang yang berkali-kali menyakiti kita, itu tidak selalu gampang. Karena ketika kita mau mengasihi dia, muncul ego kita. Dia sudah berkali-kali menyakitiku, nggak mau saya bersahabat dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah tidak pernah menolak kita ketika kita bertobat. Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita ketika kita kembali kepadanya. Maka seharusnya kita juga berlaku yang sama. Nabi Yesaya mengingatkan betapa indahnya hidup bersahabat dengan semua orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan cara itu kita tidak akan pernah takut lagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kapan persisnya itu kita tidak perlu bertanya. Karena ketika para murid juga bertanya kepada Yesus, dia pun menjawab, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kita tidak perlu soal kapan saatnya, yang perlu kita adalah mempersiapkan diri dengan tetap setia pada iman kita. Sebagai akhir saya hanya bercerita begini. Ada 3 murid Lucifer. Lucifer berkata, bagaimana kita menghancurkan manusia? Karena sekarang manusia semakin banyak yang beriman. Setan yang pertama mengatakan, bos, katanya, ada caranya. Apa? Yakinkan ke manusia bahwa tidak ada Allah. Lalu Lucifer, kepala setan itu mengatakan, itu tidak masuk akal. Karena sampai saat ini pun banyak manusia yang mengakui bahwa Allah itu ada. Lalu setan yang kedua mengatakan, ada bos, katanya, saya akan meyakinkan manusia bahwa tidak ada surga dan neraka. Lalu Lucifer mengatakan, itu pun tidak bisa meyakinkan saya. Karena sampai detik ini pun manusia tetap menyadari bahwa ada surga dan ada neraka.
Lalu setan yang ketiga mengatakan, saya usulkan begini saja, bos. Yakinkan manusia bahwa tidak usah tergesa-gesa untuk bertobat. Masih panjang waktunya. Lalu Lucifer mengatakan, ide yang sangat bagus. Pergilah ke dunia, yakinkan manusia, enggak usah terburu-buru untuk bertobat, karena masih banyak waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.